92,4 per 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sama sanak pandang ya. Di malam hari ini kembali kita bersama di segmen Mina Kreatif. Untuk kamu yang menyimak siaran kita di malam hari ini, sanak pandang bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go sanak pandangnya. Dan untuk kamu di malam hari ini juga selamat malam lagi ya. Di tengah aktivitas kamu mungkin ada yang lagi di jalan pulang ke rumah, atau emang lagi ada di tempat aktivitasnya. Entah itu kalau di kantor masih mungkin sih, tapi kalau di kampus malam-malam kayak gini buat kamu yang kuliah agak serem juga sih. Atau yang lagi di jalan pulang gitu ya, siapa tahu di perjalanan nemu pemandangan yang bagus. Nah, biasanya suka timbul tuh hasrat jadi fotografernya enggak. Walaupun amatir, tapi kadang-kadang itu jadi sesuatu yang bagus aja kalau diposting di media sosial, di manapun itu sanak pandangnya yang kamu suka. Mau di story ya enggak, di story Instagram atau di feed bahkan. Atau kamu juga punya segmen khusus mungkin di media sosial kamu ya, sanak pandangnya. Tentang konten fotografi ini. Tentang objek-objeknya yang spesifik gitu. Nah, di malam hari ini kita juga akan ngobrolin tentang fotografi tentunya sanak pandangnya. Dan kalau bicara soal fotografi ya, tentu ini adalah salah satu bentuk seni juga, yang mana tentu membutuhkan skill dan kemampuan juga, yaitu dalam menangkap gambar dari kamera yang tentunya ada proses fotonya di sana, ada pencahayaannya gitu ya. Lebih spesifiknya itu adalah nggak tahu. Si tahu banget tentang fotografi, tapi yang pasti itu adalah gambar yang kita abadikan dengan bantuan cahaya. Foto itu kan artinya cahaya gitu ya, sanak pandangnya, terus yang akhirnya tercetak di dalam lensa film, bisa kamu cetak fisiknya atau ada filenya nanti gitu ya. Sanak pandangnya di manapun nanti jadinya file itu kamu publikasikan atau sekedar simpan aja. Nah, yang objek yang kita foto bisa macam-macam. Ada ini ya, sanak pandangnya ada yang namanya kegiatan sosial masyarakat misalnya, atau foto buat laporan praktikum kamu kan juga bisa ya, atau foto model misalnya, enggak sih sanak pandangnya, atau foto apa? Foto kopi enggak, itu enggak masuk sih. Itu profesi ya. Nah, ngomong-ngomong soal profesi, hobi foto kamu ternyata sanak pandangnya juga bisa dijadiin menjadi sebuah profesi. Ini gimana caranya fotografi menjadi sebuah profesi? Itu tentunya ini berawal dari hobi dulu ya. Ada juga orang yang mungkin mengambil foto dan gambar udah jadi hobi dari diri dia. Itu ya sanak pandangnya. Terus mungkin saking hobinya itu jadi satu-satunya hal yang dia lakukan di dalam hidupnya, dan dia hidup dari fotografi itu. Gimana caranya? Ada orang yang memerlukan jasa fotografi, ya enggak? Dan melihat hasil karya foto kamu yang bagus, orang tertarik untuk menggunakan jasa kamu. Dan dari situ, hobi fotografi kamu bisa menjadi sebuah profesi. Dan nggak harus jadi fotografer aja, kamu mungkin juga bisa jadi apa yang kamu suka gitu ya, sanak pandangnya. Karena fotografi mungkin nggak selalu tetap waktu kerjanya per project aja gitu ya, nggak sih sanak pandangnya. Jadi kamu mungkin yang emang di passionnya fotografi bisa itu jadi sebuah profesi. Terus kamu mungkin punya profesi-profesi yang lain lagi, kan seru ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang fotografi ini sanak pandangnya, tapi kita break dulu deh. Kita dengarkan dulu lagu dari musisi Minang yang satu ini. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah.
sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi
dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk.
entah benar atau tidak keberadaannya. Beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. 92,4 per 4 FM RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sana pandang fotografi emang seru sih ya, kalau emang jadi sekedar hobi aja itu nggak apa-apa juga sih untuk kamu sana pandang. Dan karena kalau kita emang ini ya sana pandang emang hobi di dalam fotografi, terus kamu emang suka foto-foto gitu tanpa ada kewajiban untuk misalnya pertanggungjawaban terhadap klien, itu kan seru-seru aja ya. Tapi menjadi berbeda ketika nanti kamu udah punya klien dan udah hitungannya jadi profesional gitu ya sana pandang. Nah itu akan lebih serius lagi dong kamu menggarapnya. Dan harapannya tentu ini ya, kesenangannya jadi gak hilang. Ya gak? Yang awalnya jadi sebuah hobi bagi kamu, tentu ketika udah jadi sebuah profesi, diharapkan nanti juga kamu masih bisa bersenang-senang dengan hasil kerja kamu gitu loh sana pandangan. Terus project-project yang kamu lakukan itu jadi sebuah karya aja yang akhirnya kamu hasilkan. Harapannya kayak gitu ya sana pandangan. Tapi ketika menjadi seorang profesional di bidang fotografi pun ada ini ya tips-tips yang harusnya kamu terapkan juga di dalam foto-foto kamu sana pandangan, sehingga hasilnya jadi lebih baik lagi. Misalnya dengan menemukan sudut yang berbeda. Karena banyak fotografer juga nih yang berjalan-jalan dan mengambil foto dari sudut pengambilan gambar yang standar aja. Nah meskipun tidak ada yang salah dengan melakukan hal tersebut ya sana pandangan, tapi foto-foto yang menonjol biasanya diambil dengan sudut pengambilan gambar yang lebih menarik gitu loh. Pemotretan dengan sudut rendah ini menjadikan subjek jadi lebih megah dan impresif gitu. Sementara pemotretan dengan sudut tinggi biasanya memiliki efek yang berlawanan. Jadi tergantung motivasi kamu mengambil foto itu kayak gimana. Kalau kamu ingin membuat objeknya jadi terlihat superior gitu ya sana pandangan, atau kayaknya gagah, besar, megah gitu, biasanya gedung-gedung tinggi sih, kamu ambil aja dari bawah. Atau kalau kamu mau mengambil sisi lainnya dari gedung-gedung pun, kamu bisa mengambil dari atas, misalnya kerumunan manusia yang berjalan di sekitar gedung gitu ya, yang terlihat dari titik-titik aja. Kalau dilihat dari atas kan seru juga untuk diambil. Atau misalnya komposisi dan aturan sepertiga. Nah ini juga mungkin kamu udah lumayan tahu sih ya sana pandangnya. Aturan sepertiga ini merupakan pedoman yang berguna dalam penempatan subjek kamu di dalam frame. Nah, kebanyakan kamera digital modern saat ini memiliki panduan aturan sepertiga yang terpasang yang dapat diaktifkan juga untuk membantu onto half framing atau pembingkaian. Ya, sana pandangan. Dan pada dasarnya, dengan selalu tempatkan subjek kamu di bagian tengah frame atau bingkai, mungkin saja memang simetris, tapi bisa saja sangat membosankan. Aturan ini juga berguna untuk penempatan cakrawalanya atau langitnya gitu ya, sana pandangan. Nah, kamu bisa mengingat ini dan lebih merupakan sebuah panduan aja, bukan aturan wajib yang harus diikuti. Tergantung kamu mau mengambil fotonya jadi seperti apa gitu ya, sana pandangan. Menggunakan tripod jadi patut dicoba juga. Kalau kamu ingin serius dan membuat foto-foto yang bagus, kamu coba
dan memerlukan sebuah tripod ya sana pandang ya. Karena tripod sangat berguna untuk fotografi landscape pada malam hari misalnya. Menambah pengaturan di kamera kamu, apalagi di kamera HP atau di kamera profesional sekalipun, menambah ISO-nya akan membuat foto kamu jadi lebih grainy dan penuh butiran. Nah, tripod memungkinkan kamu untuk melakukan pemotretan dengan kecepatan yang lebih lambat dan kamu juga menangkap gambar yang lebih menarik dan melakukan lebih banyak eksperimen. Karena gitu ya, sana pandang ketika kamu bereksperimen di dalam foto kamu, jadi ada hal-hal baru juga yang nantinya bisa kamu temukan. Nah, tips berikutnya kamu coba deh menemukan lensa yang tepat. Karena semakin cepat lensanya atau semakin tipis kedalaman ruangnya, kedalaman ruang ini mengacu pada rentang jarak yang muncul dengan ketajaman yang dapat diterima di dalam foto kamu ya, sanak pandang. Dan seringkali ini juga terjadi dan menjadi menyenangkan dan menarik untuk memiliki kedalaman ruang yang sempit yang menghasilkan subjek yang tajam dengan latar depan dan latar belakang yang kabur, kayak blur-blur gitu loh di belakangnya. Sana pandang kan seru juga ya. Nah, kamu mungkin yang belajar fotografi jadi lebih paham hal ini. Lensa yang tepat untuk foto dari jarak jauh itu seperti apa, terus kalau yang dekat itu kayak gimana gitu ya enggak. Dan kamu juga bisa tentunya bereksperimen gitu ya dengan tes kamu sendiri sana pandangnya. Kamu juga mungkin bisa menyertakan latar depan di dalam foto kamu, karena seringkali lebih menarik ya untuk menyertakan latar depan di dalam foto landscape ini daripada menambahkan beberapa kedalaman dan karakter pada pemotretan. Nah, kadang-kadang membuat keputusan untuk menjauhkan tripod kamu dan cukup letakkan kamera kamu di atas tanah aja, itu udah jadi keputusan yang bagus juga sih ya sanak pandangnya. Dengan lensa sudut lebar, kamu bisa menyertakan pasir misalnya salah satu elemennya gitu ya. Jadi ada pasir dulu sebelum ada subjek yang emang kamu jadiin subjek fotonya, subjek utamanya gitu. Jadi kayak apa ya, ada subjek di belakang pasir atau batu misalnya, terus di belakang batunya baru ada yang jelas objeknya, batunya jadi blur aja. Atau rumput misalnya di dalam sebuah pemotretan yang bisa membantu kamu membedakan foto kamu dari yang lainnya. Jadi apa ya, jadi berbeda deh foto kamu dibanding fotografer atau fotografi yang lainnya. Ini juga bisa membuat pemotretan menjadi lebih dramatis gitu loh sana pandang, jadi ada kesan gitu ya. Kadang banyak sih foto-foto yang juga bagus yang kita temukan gitu ya, tapi jadi mudah dilupakan aja karena kita sering menemukan foto-foto bagus kayak gitu di di akun fotografi yang lain juga misalnya. Nah, gimana caranya kamu membuat foto kamu jadi lebih berbeda, dan ketika kamu berbeda nih, tampil beda gitu ya sana pandangnya, juga dengan berbagai eksplorasi yang kamu lakukan tadi. Nah, dari situ tuh kliennya nanti bisa tertarik sama foto kamu dan siapa tahu ajakan kerjasamanya juga muncul. Menguploadnya di sosial media tentu juga penting ya. Kalau karya foto kamu bagus, tapi kamu nggak pernah kasih tahu orang bahwa ternyata kamu punya skill tentang fotografi, kan orang jadi nggak tahu juga ya, dan ya udah jadi emang hobi aja. Perbedaan dari hobi menjadi profesi itu kan di situ ya. Kalau hobi itu untuk diri sendiri aja, tapi kalau profesi itu udah menyangkut dengan khalayak ramai. Gimana sanak pandangan kamu terakhir tertarik untuk jadi seorang fotografer? Kalau Gus Pri sih sampai sekarang masih jadi sekedar hobi aja ya. Itu pun belum terlalu puas sama hasilnya, apalagi dilihat sama orang ya. Tapi nggak tahu, nanti kamu juga mungkin melakukan hal yang sama, masih belajar juga. Tapi mungkin ini di tahun yang baru juga ya, sana pandang nggak ada salahnya juga deh kamu mencoba hal-hal baru gitu, mendalami fotografi, atau kamu lebih suka bidang yang lainnya, videografi misalnya, atau kamu jadi ini aja deh, jadi model fotonya kamu jadi lebih suka menjadi objek yang difoto, bukan sebagai orang yang memoto, jadi fotografernya gitu. Sempet tiap orang beda-beda sih ya sana pandangnya. Tapi kalau emang mau jadiin fotografi sebagai profesi, bisa banget sih menurut Gus Pri. Tinggal kamu seriusin aja, terus dengan segala usaha
dan ilmu-ilmu yang kamu dapetin misalnya dengan gabung komunitas fotografi juga, mungkin dari situ ada ilmu-ilmunya juga nanti ya yang bisa kamu dapatkan dan jadi bekal untuk memulai profesi kamu sebagai fotografer. Itu dia pembahasan di Minang Kreatif kali ini, Sana Pandanga. Saksikan terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.